Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang materi makalah kami yang berjudul Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh Senin 9 Rabiul Awal tahun Fil atau tahun Gajah ke-1 bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi, lahirlah Nabi Muhammad SAW dengan selamat di rumah ibunya di kampung Bani Hashim di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam riwayat lain dinyatakan di rumah Abu Thalib ketika itu yang menjadi bidan untuk merawatnya adalah Siti Syifa, ibu sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pada saat itu, Abdul Muthalib sedang tawaf di sekeliling Ka'bah. Datanglah utusan Aminah untuk menghadap kepadanya dengan menyampaikan kabar bahwa Siti Aminah sudah melahirkan seorang putra dengan selamat. Dengan gembira dan tergesa-gesa, Abdul Muthalib datang ke rumah Aminah untuk melihat cucunya yang baru lahir itu. Telah menjadi adat istiadat kebiasaan kaum bangsawan Arab Hijaz, terutama di Mekah, pada saat itu apabila seorang anak yang telah lahir, baik laki-laki maupun perempuan, sesudah beberapa hari disusukan kepada orang lain yang bertempat tinggal di luar kota. Setelah 3 hari disusukan oleh ibunya Aminah, sambil menunggu orang dari luar yang menyusui dan mengasuhnya, Nabi Muhammad disusukan kembali dengan seorang perempuan bernama Suwaibah. Nabi Muhammad SAW disusukan oleh Suwaibah hanya dalam beberapa hari. Kemudian beliau disusukan dan diasuh oleh Halimah binti Abu Suwaib, seorang perempuan dari dusun Banu Sa'ad, istri Abu Kabsyah. Masa kecil hingga kenabian. Nabi Muhammad SAW dikitan dan diberi nama Muhammad. Salah satu adat kebiasaan bangsa Arab pada masa itu, terutama pada bangsawan Quraisy Mekah, adalah jika anak laki-laki yang dilahirkan sudah menginjak usia 7 hari, dia akan dikitan dan diberi nama. Oleh sebab itu, ketika Nabi Muhammad SAW sudah berusia 7 hari, dia dikitan oleh kakeknya sendiri, yaitu Abdul Muthalib, kemudian diberi nama Muhammad. Kira-kira setelah 2 tahun, Nabi Muhammad SAW disusui dan diasuh oleh Halimah, dan sesudah beliau dihentikan menyusu, lalu oleh Halimah diantar kembali kepada ibunya Aminah. Oleh Aminah, kedatangan anaknya itu disambut dengan sangat gembira, tetapi kepada Halimah, dia meminta dan mengharap supaya anaknya itu dibawa kembali ke dusunnya karena Aminah khawatir tubuh anaknya yang tampak subur dan sehat itu akan terganggu penyakit di kota Mekah. Selanjutnya, dikala Nabi Muhammad telah dewasa dan menjadi seorang pemuda, perangai beliau yang utama itu tetap pada pribadi beliau, dan jiwa beliau tidak dapat diperdayakan atau dipengaruhi oleh suasana yang terjadi di sekelilingnya. Beliau dapat merasakan kesenangan dan kenikmatan hidup hanyalah dalam berpikir dengan pikiran yang tenang, sambil melakukan pekerjaan yang sederhana seperti mengembala kambing di tepi-tepi kampung dan dusun, kemudian berniaga dalam beberapa bulan saja. Titik usaha dan pekerjaan beliau yang demikian itu tidak dapat diharapkan untuk mendatangkan kekayaan dan kemewahan hidup. Secara singkat, setelah lebih dari 10 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, dan sebagai buah perkawinan itu beliau telah mendapatkan beberapa orang putra. Pikiran beliau bertambah mendalam lagi dan memikirkan dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan umat manusia yang ada di sekelilingnya. Beliau melihat dan mendengar orang-orang yang memperbincangkan kepercayaan dan agama masing-masing yang bertuhankan dewa-dewa, patung-patung, berhala, batu-batu, dan kayu-kayu. Beliau juga melihat dan mendengar dari setiap pemeluk agama Yahudi dan Nasrani dalam memperbincangkan agama masing-masing dan dalam memberikan keterangan guna menarik pemeluk agama lain kepada agamanya sendiri. Melihat dan mendengar muka-muka dari kedua agama itu dalam memperdebatkan atau memperdengarkan serta memperbicarakan paham dan keyakinan masing-masing, beliau pun melihat dan mendengar semua itu hal-hal yang serupa. Bertambah kuatlah pikiran dan kehendak beliau untuk mencari kebenaran-kebenaran yang hakiki tentang segala sesuatu yang dipercakapkan dan dipertengkarkan mereka. Salah satu dari adat kebiasaan para ahli pikir bangsa Arab pada masa jahiliyah. Setahun di tempat itu, mereka menenangkan pikiran sambil berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan dan dewa-dewa mereka agar dilimpahkan atas mereka kebaikan dan kebahagiaan mereka. Mereka menanamkan perbuatan demikian itu dengan tahanuf, memegang teguh agama yang dipeluk, atau tahanus, menyembah kepada Tuhan setelah Nabi SAW berusia 40 tahun, kian hari kian mendalam hasratnya untuk menjatuhkan diri dari masyarakat ramai. Maka ketika itu beliau sudah seringkali pergi meninggalkan keluarga dari rumah tangganya untuk mencari tempat di mana yang sekiranya baik untuk berkawat dengan tujuan hendak menenangkan pikiran, menjernihkan angan-angan, dan selanjutnya guna mencari kebenaran yang hakiki. Tidak lama kemudian beliau mendapati suatu gunung
yang ada guanya yang berada di suatu tempat yang sunyi, senyap, yang letaknya kira-kira 5 km di sebelah utara kota Mekah. Gunung itu tingginya kurang lebih 200 meter dan terkenal dengan nama Jabal Qira, dan guanya terkenal dengan nama Gua Hira. Oleh Nabi Muhammad SAW, gunung itu dipandang baik untuk tempat berkawat dan mengasingkan diri dari orang ramai. Oleh sebab itu, beliau memilih gunung dan gua itu untuk berkawat, tempat beliau hendak menjernihkan angan-angan, menenangkan pikiran untuk mencari kebenaran yang hakiki. Gua Hira tersebut seorang diri, dan beliau membawa bekal dari rumahnya berupa makanan sekedar untuk menguatkan tubuh jasmaninya hingga berbulan-bulan lamanya, tetapi tidak terus-menerus, dan dalam tempo beberapa hari beliau pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil bekal lagi. Sesudah itu, beliau berangkat lagi untuk mengasingkan diri di Gua Hira. Demikian berulang-ulang. Kadang-kadang beliau di sana sampai 10 hari 10 malam. Kadang-kadang pulang sampai 20 hari 20 malam. Lambat laun bertambah lama beliau mengasingkan diri di sana, kadang-kadang sampai 1 bulan, bahkan kadang-kadang lebih dari 1 bulan. Setelah 6 bulan lamanya beliau berhalwat dan bertahanus di Gua Hira, usia beliau di kala itu sudah masuk tahun yang ke-40. Maka beliau bertanya kepada diri sendiri atas perbuatannya yang telah sekian lama dikerjakan itu. Beliau sendiri dalam hati kecilnya merasa khawatir terhadap apa yang telah dikerjakan selama berhaluan itu. Dikhawatirkan atas dirinya sendiri, kalau dirinya tergoda atau mendapat godaan dari jin dan sebagainya. Kebiasaan orang yang berhaluan dalam kurung menyembunyikan diri di dalam gua-gua dan di tempat-tempat yang sunyi. Dengan pertolongan Allah, seketika itu beliau dapat membaca apa yang telah dibacakan oleh orang yang belum pernah dikenal dan yang mengaku bernama Jibril itu. Antara kedatangan Jibril tadi adalah dengan tiba-tiba dan sangat mengejutkan serta dengan suara yang sangat keras. Lebih-lebih selama itu beliau belum pernah mengenalnya. Maka beliau terbangun dengan penuh rasa terkejut, hatinya berdebar-debar, tubuhnya gemetar, lebih-lebih pada waktu itu. Dan sesudah beliau dipeluk dengan sekeras-kerasnya, seluruh badan beliau terus gemetar, dan dalam hati beliau ada rasa ketakutan, barangkali di dalam gua yang sempit itu ada apa-apa. Akhirnya beliau mencari jalan keluar dan berjalan menuruni bukit itu dengan penuh rasa khawatir dan takut. Kemudian, riwayat pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan hidayat Allah yang diantar dan disampaikan kepada beliau dengan perantara malaikat Jibril. Pada malam itulah beliau menerima pengangkatan dan penetapan dari hadiratnya menjadi nabi dan rasulnya yang terakhir untuk menyampaikan risalah kepada segenap umat manusia dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian melakukan dakwah secara rahasia dan terang-terangan. Dakwah secara rahasia, Nabi Muhammad SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Karena adanya berbagai penindasan, Rasulullah SAW melarang kaum muslim untuk menampakkan keislaman mereka, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mereka juga dilarang berkumpul kecuali secara sembunyi-sembunyi. Barangkali ada orang-orang yang ingin masuk Islam tetapi takut disiksa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembunyikan agama, ibadah, dan kegiatan berkumpul. Mereka melakukan semua itu secara sembunyi-sembunyi dan berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abu Al-Arqam untuk mendengarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Sementara itu Rasulullah tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan. Karena itu beliau menerima berbagai siksaan seorang diri hingga 3 tahun lamanya. Namun Allah menurunkan ayat-ayat yang memberitahu Rasulullah tentang kedudukan beliau di sisi Tuhan hingga beliau terhibur, dan selanjutnya beliau menghibur para sahabatnya. Kemudian, dakwah secara terang-terangan. Ketika Islam telah memiliki kekuatan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW dalam waktu 3 tahun, dan kekuatan ini siap menegakkan Islam dengan izin Allah, memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Rasulullah keluar dan mendaki bukit Safa, memanggil orang-orang Quraisy. Selanjutnya, hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
Setelah Nabi Muhammad kehilangan perlindungan di Mekah, beliau kemudian mencoba mencari perlindungan kepada At-Taif. Barangkali karena Nabi Muhammad beranggapan bahwa At-Taif adalah rival dagang orang-orang di Mekah, maka beliau beranggapan akan mendapat dukungan At-Taif. Namun ternyata Nabi Muhammad justru mendapat penolakan dan perlakuan buruk dari orang-orang kaum Taif. Bagaimanapun sebelum kembali ke Mekah, Nabi Muhammad harus mendapatkan perlindungan. Tidak seperti Mekah yang tidak bisa dijadikan lahan pertanian. Madinah adalah pasis yang subur, ditumbuhi pohon kurma dan biji-bijian. Namun selama beberapa masa terjadi perpecahan dan persaingan antar kabilah. Pada tahun 617, hampir semua kabilah di Madinah terlibat dalam perang Bu'ats. Kemudian tercapai kesepakatan damai. Namun masih sangat rentan terjadi perperangan pada musim haji tahun 621. 12 orang Madinah melakukan perjanjian Al-Aqobah pertama, dan berarti pula mereka memeluk Islam. Perjanjian tersebut membuat Muhammad dan kaum muslimin Mekah dapat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad memerintah kepada mereka yang ingin hijrah agar pergi dalam kelompok-kelompok kecil. Selama Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah, beliau masih dalam perlindungan kabilah Naufal. Ketika beliau meninggalkan Mekah dan selama perjalanan, tentu saja tidak ada yang melindunginya hingga beliau tiba di Madinah. Selanjutnya, persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Sebagian ulama menjelaskan bahwa hubungan persaudaraan telah terjadi di Mekah antara kaum Muhajirin. Al-Baladzuri menjelaskan sesungguhnya Nabi Muhammad telah mempersaudarakan antara kaum muslimin di Mekah sebelum hijrah atas dasar kebenaran dan persamaan. Beliau mempersaudarakan antara Hamzah dan Zaid bin Harits, antara Abu Bakar dan Umar, antara Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, antara Zubair bin Awan dan Abdullah bin Mas'ud, antara Ubaidah bin Harits bin Bilal al-Habsi, antara Mus'ab bin Umair dan Sa'ad bin Abi Waqqas, antara Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Salim budak Abu Hudzaifah, dan antara Sa'id bin Zaid bin Am bin Nufail dan Tohah bin Ubaidillah, dan beliau dengan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, perang setelah hijrah dan Fatah Makkah. Setelah perjanjian Hubaidah, suku Qusa'ah bersekutu dengan Nabi, sementara Bani Bakar memilih bersekutu dengan kaum Quraisy. Kedua suku ini terus berselisih akibat dendam di antara mereka. Kala suku Quza'ah meminta bantuan kepada Nabi, berjanji akan membantu. Nabi mempersiapkan penaklukan Mekah dan mengabarkan keinginannya ini kepada para sahabat. Tapi wahyu turun memberi tahu Nabi bahwa Hatib, beliau segera mengutus Ali dan Zubair menangkap Hatib dan perempuan pembawa surat, dan mereka berhasil. Nabi berangkat bersama 10 prajurit. Setibanya di Jufah, daerah dekat Rabik, Nabi bertemu pamannya, Al-Abbas, yang hendak keluar untuk berhijrah. Saat Nabi tiba dan berhenti di lembah Zahran, Abu Sufyan datang. Khalid membunuh 13 orang dari mereka, sementara sisanya kabur melarikan diri. Nabi memasuki Makkah pada Jumat bulan Ramadan. Usaman bin Zaid mengikutinya dari belakang, lalu bersimpuh sujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah berkat keagungan penaklukan tersebut. Setelah situasi Mekah berangsur tenang dan aman, Nabi bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggenggam sebilah kapak. Selanjutnya, yang terakhir itu menjelang wafatnya Rasul. Ketika sakitnya bertambah parah, beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan posisinya menjadi imam sholat. Beliau melihat mereka tengah berbaris sholat.
lalu tersenyum bahagia. Tapi beliau memberi isyarat agar mereka melanjutkan sholat. Beliau masuk kembali ke kamar dan menutup tabir. Setelah itu beliau tidak keluar lagi pada waktu-waktu salat berikutnya. Aku melihatnya menatap siwak itu, dan aku tahu beliau menginginkannya. Beliau mengangguk tanda setuju. Tapi beliau merasa sulit menggunakannya. Maukah aku lunakkan untukmu? Beliau mengangguk lagi. Di dekat beliau ada bejana berisi air. Beliau mencelupkan kedua tangannya ke dalamnya, lalu mengusap wajahnya sembari berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya mati memiliki sekarat. Sembari bersiwak, beliau mengangkat tangan atau jarinya, memusatkan pandangannya ke atap, dan bibirnya bergerak-gerak mengatakan, bersama orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, yaitu golongan para nabi, kaum syuhada, dan orang-orang salih. Itu tadi penjelasan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.